B1 penetrated the liver, and B2 ruptured the... What the fuck do you want? I want your liver. Halo Rubanes, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film baru dari mantan tante saya waktu jadi TKW di London, yakni Om Jason Statham. Dirilis pada tahun 2021, masih hangat film ini berjudul Wrath of Man. Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa dengan hormat dan berat hati, saya meminta kalian untuk menekan tombol keramatnya. Wis rasa kesuwen, langsung saja gas nonton film. Get these hinges greased, Mick. Come on. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil habis baja yang sedang membawa uang dari depot atau tempat penyimpanan uang, di mana di situ ada dua penjaga atau polisi yang sedang bertugas untuk membawa uang tersebut agar sampai di tempat tujuan dengan aman dan loginawi. Namun baru saja keluar beberapa meter dari depot, tiba-tiba mobil lapis baja itu dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata yang mana kedua penjaga itu disuruh keluar dan ditembak mati saat itu juga. Dan inilah Wrath of Man. Beberapa pekan setelah kejadian itu, kita akan melihat sebuah perusahaan bernama Fortico, sebuah layanan jasa keamanan pengantar uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank dan yang lain sebagainya. Pria ini bernama Patrick Hill. Karena kehilangan dua penjaga yang tadi kita lihat di awal, manajer Fortico pun merekrut orang baru yaitu Patrick, dan ini adalah Bullet, petugas senior yang akan menjadi pembimbingnya, di mana dia mengatakan bahwa Patrick harus melalui serangkaian tes mulai dari tes kebugaran, menembak, dan menyetir mobil. Dan Patrick harus mendapatkan minimal skor 70 untuk masing-masing tes agar bisa lulus menjadi petugas di Fortico. Dimulai dengan tes kebugaran, kemudian menembak, lalu menyetir. Patrick nampaknya tidak terlalu mencolok dan tidak pula di bawah rata-rata karena dia mendapatkan skor tepat 70 sesuai standar kelulusan yang sudah ditentukan. Just slipped in. Hari pertama Patrick ditugaskan duduk di depan bersama seorang petugas senior lainnya yang bernama Dave. Ini bebenguknya. Dave ini sikapnya cukup jumawan dan meminta Patrick untuk tetap di belakangnya. Karena jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang akan berada di depan dan akan menjadi senior yang baik dan berkarismatik. Stay in the truck, H, you come in with me. You get to meet the lovely ladies who work the tills. Oops. Did you make poo-poo or is your diaper still clean? Dan di hari pertama semua berjalan lancar tanpa ada halang rintangan yang meresahkan sedikit pun. Saat jam pulang dan akan absen, kita akan melihat Patrick memandangi kartu absen para petugas yang mana tatapannya seperti menyimpan sesuatu kemarahan dan balas dendam, sehingga bisa disimpulkan bahwa Patrick memiliki tujuan dan maksud tertentu bergabung dengan Fortico di sini. Hari kedua Patrick dan Dave berada di dermaga, sementara si Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Namun tak lama HT pun berbunyi bahwasannya Bullet sekarang sedang disandra oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uangnya dibawa ke suatu tempat untuk ditukarkan dengan nyawa si Bullet. Sontak hal itu membuat Dave terlihat sangat begitu panik dan gugup menghadapi situasi seperti ini. Berbanding terbalik dengan sikap jumawannya di awal, justru Patrick lah yang nampak begitu tenang dan meminta Dave untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tersebut. Reconsider this. Reconsider? That's why they have the fucking policy. This is such a bad idea. Tiba di lokasi, para perampok itu pun meminta salah satu dari Patrick atau Dave untuk melemparkan tas berisi uang itu ke mobil lain, yang mana Patrick menawarkan diri untuk melakukan itu dan meminta Dave untuk diam saja di mobil. Dave, you just worry about putting your asshole back in your asshole and leave this to me. Dan saat melemparkan uang-uangnya tersebut, Patrick dengan sengaja melemparkan tasnya keluar dari mobil, sehingga salah satu perampok keluar mobil dan dia pun melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu Sorry, pal. Take the money!
Ya, Patrick dengan brutalnya menembak semua perampok itu dengan sangat akurat, dimana kita bisa merasakan ada sesuatu roh kegelapan atau jiwa yang sangat dark sekali dalam diri si Patrick ini. Dan ketika si ketua perampok itu kabur, Patrick pun mengejarnya sampai tertangkap, kemudian bertanya tentang siapa dalang dibalik perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun tampaknya dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Esoknya Patrick dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana di situ juga ada dua orang agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Agen FBI itu pun menunjukkan rekaman saat kejadian beberapa waktu yang lalu, alias kejadian yang kita lihat tadi di awal, yang pada faktanya ada 3 korban yang melayang atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Dan saat Patrick melihat rekaman tersebut, kita bisa simpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungannya dengan Patrick. Dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa Patrick ada dan atau datang ke sini. You alright to keep watching? Yeah. I'm alright. Kedua agen FBI itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaannya bahwa Patrick adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun, yang mana ini semakin membuat kita semua penasaran siapa sebenarnya sosok si Patrick ini. 3 bulan kemudian kita akan melihat Patrick bertugas bersama Blade, yang mana mereka kembali dihadang oleh beberapa perampok yang membegal mobil mereka dan meminta semua uangnya untuk diserahkan. Dan kita lagi-lagi akan dibuat terkejut ketika melihat perampok itu dibuat sangat amat terkejut dan ketakutan setengah mati ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah si Patrick. Sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Anjir, sampai segitunya sosok si Patrick ini. Tak hanya atasan di kantornya saja yang dibuat terkejut sampai-sampai menganggap bahwa Patrick adalah seorang psikopat yang memiliki aura mengerikan. Dave dan Blade pun terlihat berduaan dan membicarakan tentang sosok si Patrick ini. Dimana Blade melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampaknya sudah mengenal Patrick dan ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya. 5 bulan sebelumnya pada adegan flashback ini, akhirnya kita akan mengetahui siapa sebenarnya sosok si Patrick ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia paling dicari oleh FBI. Yang mana dalam adegan ini Patrick terlihat bersama anak sulungnya yang kebetulan sedang berlibur. Tak lama Patrick mendapatkan telepon dari salah satu anak buahnya yang memiliki jenggot putih dan agak sedikit jem, namanya Mac. Ini bebenguknya. Selain melakukan bisnis yang bagus tetapi bukan bisnis yang baik, kelompok mafia yang diketuai oleh Patrick melakukan pekerjaan kotor lainnya, yakni merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya tidak bisa hadir untuk mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu, untuk mengawasi terlebih dahulu, Mike pun meminta tolong kepada Patrick alias bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja dan melihat ke manakah mobil lapis baja tersebut pergi. And I repeat, no danger. Dan saat sampai di lokasi, akhirnya kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada pihak atau kelompok lainnya yang lebih dahulu merampok uang lapis baja tersebut, yang mana saat kejadian itu terjadi atau kejadian yang tadi kita lihat di awal tadi. Patrick meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya, dan akibat hal itu sang anak pun harus menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Dan saat Patrick akan menolongnya, dia sendiri ditembak di bagian yang tidak vital, tetapi cukup untuk membuatnya koma selama 3 minggu. Saat sudah pulih, Patrick pun langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan pimpinan FBI, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Dan kita akan melihat betapa tegang dan ketakutannya mereka saat akan menghadap langsung kepada sang bos alias Patrick, di mana mereka menyadari betul bahwa Patrick sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya sudah tewas akibat kelalaian mereka semua. I want a name.
Namun bagi Patrick, melacur nafsu dan melampiaskan kekesalan bukanlah stylenya, karena yang Patrick inginkan adalah nama dan bebengu orang yang telah menarik pelatu yang menewaskan putra sulungnya. Dengan cepat Mike dan timnya pun mencari satu persatu orang yang ada di dalam daftar tersebut hingga didapatkanlah sebuah nama, yakni Gacy bersaudara. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, Patrick pun menyuruh Mike untuk memberikannya uang dan membiarkan orang tersebut melanjutkan hidupnya. Alright! Don't fucking name. Gacy Brothers. Tak ingin membuang waktu, Patrick dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman Gacy bersaudara. Ternyata mereka hanya menjalankan bisnis pengencerotan di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Can I speak candidly, boss? Selain membuat anak buah Patrick semakin takut dan segan kepadanya, hal itu membuat Mike khawatir karena sebagai orang terdekatnya, Mike tidak ingin Patrick bermasalah dengan pihak-pihak yang tidak dirugikan dengan aksi perburuan ini. Dengan semua akses dan kenalannya, Patrick pun mencoba mencari si pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain, yakni dengan menyamar sebagai penjaga keamanan di Vertigo dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya adegan kembali flashback di titik awal di mana kejadian ini bermula, di mana di situ ada 6 tentara yang sudah tidak lama melakukan aksi dan sangat membutuhkan sekali cuan untuk memperbaiki perekonomian mereka. Dan Anda sudah pasti bisa menebak bahwa salah satu dari mereka ada si pelaku yang telah membunuh anaknya Patrick, yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya. Namanya Jan, kita sebut saja Bagong. Yang mana dari ke-6 tentara tersebut, Bagonglah yang paling mudah dan yang paling brutal di antara yang lain. Dengan keahlian tentara yang mereka miliki, Bagong dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar yang setelah dipotong sana-sini hanya menyisakan 1 gepok uang, yang jika dibagi 6 tentu itu akan sangat tidak cukup. Untuk kemudian sang leader berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, yakni merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja, dan inilah awal semua kejadian ini terjadi. Cash trucks. Dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil perampokan sebelumnya, Bagong dan The Gang pun langsung menjalankan aksinya tersebut. Dibantu oleh salah satu rekan sang leader yang tidak lain adalah orang dalam alias oknum penjaga di Vertigo itu sendiri. Nah lo, entah siapa orang tersebut, nanti kalian akan tahu sendiri. Yang menarik adalah Anda akan sangat dibuat emosi kepada si Bagong ini, karena alasan dia membunuh anaknya Patrick sangatlah kekanak-kanakan. Karena awalnya salah satu penjaga Vertigo memberontak sehingga Bagong dengan brutalnya membunuh mereka berdua. Nah, kesal dengan hal itu, Bagong pun dengan sadisnya membunuh anaknya Patrick yang bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan hal itu murni dia lakukan hanya karena kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan. Sat emang. Let's go! Move. Exit west, we gotta go, Elvis, come on! Kembali ke waktu sekarang di mana kita bisa melihat Bagong dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil rampokan tadi, di mana sang leader ternyata tidak cukup puas dengan hal itu dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Mereka berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang alias di Vertigo itu sendiri. Dan dengan bantuan orang dalam yang masih tidak diketahui siapa orangnya, mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan aksi tersebut. We're not hitting a cash truck. We're hitting them all. If we get it wrong, It's game over. How much? North of 150 million. Kembali ke Patrick dan Bullet yang tengah dalam perjalanan mengantarkan uang, di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak sepadan di Vertigo.
hingga menguak sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra Patrick adalah si Bullet ini sendiri. Loh, tak ingin terburu-buru dalam bertindak, Patrick pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelaku yang telah menewaskan putranya, di mana dia bersedia untuk membantu Bullet dalam rencana perampokan tersebut. Yeah, we have a deal. Setelah memberitahu Bagong dan kelima temannya bahwa Patrick akan ikut bergabung, mereka berdua pun pergi ke lokasi yang telah ditentukan, di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam Vertigo dan mengambil semua uangnya langsung dari dalam. You ready? Ready. Sampai di Vertigo, para perampok itu pun langsung menjalankan aksinya, di mana Patrick ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Bullet sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lainnya untuk menyerahkan dirinya, di mana para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak yang cukup mematikan. Open the gate! Open the gate or they're gonna fucking kill me! Bullet, get down! Jesus fucking Christ! Nobody fucking move! Number 3, what's going on? Saat para perampok lainnya sedang memasukkan uang ke dalam mobil dan yang lainnya sedang adu tembak, disitulah waktu yang tepat untuk Patrick bergerak, di mana dia dengan gagahnya melumpuhkan salah satu perampok. Dan saat tidak ada bekas luka di wajahnya, di situ Patrick sadar bahwa orang itu bukanlah pelaku yang ia cari. Setelah menyelamatkan Dave dan atasannya, Patrick pun menyamar sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok yang ada, kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari sini. Menyisakan Bagong dan sang leader, Bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan penjaga sesamanya, yang mana saat Patrick sedang akan menembak kedua perampok yang tersisa, Bullet langsung memberondong dengan senjata UMP yang dimilikinya. Dengan rencana yang matang sesuai arahan sang leader, mereka bertiga pun berhasil keluar dari Vertigo dan sampai di tempat aman, di mana kita bisa melihat sang leader mengalami pendarahan akibat tekanan tembakan saat kejadian tadi. Dan saat memiliki firasat buruk terhadap si Bagong yang akan meninggalkannya, si pimpinan pun berniat membunuhnya, namun karena kondisinya yang sangat buruk, sang pimpinan justru harus tewas oleh Bagong, anak buahnya sendiri, dan harus koit sebelum menikmati semua uangnya tersebut. Where's the Sarge? It's not coming. Tinggal si Bagong dan si Bullet, mereka berdua pun tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil lain, yang mana saat Bullet sedang lengah, si Bagong pun langsung mendodongkan senjata hingga membuat si Bullet tewas saat itu juga. Too fucking slow. Pada akhirnya si Bagonglah orang terakhir yang tersisa dan terus melanjutkan hidupnya dengan uang hasil rampokan yang tentu saja tidak berkah sama sekali. Di suatu malam saat dia sedang di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari salah satu tas yang berisi uang tersebut, yang mana itu adalah sebuah ponsel yang telah dimasukkan oleh Patrick. Anda akan sangat terkejut ketika Patrick sedang berada di sana dalam keadaan masih hidup, entah bagaimana caranya. Patrick pun menyuruh untuk membaca catatan medis kematian anaknya, di mana Patrick bermaksud untuk membunuh Bagong dengan cara dan kematian yang hampir mirip dengan yang dialami oleh anaknya. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian lidah, dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh si Bagong kampret ini. Setelah semua selesai, pimpinan CIA langsung mengambil alih TKP, di mana Patrick menawari semua uang tersebut untuk ditukarkan dengan pembalasan dendam yang telah berhasil didapatkannya. Tamat.
ending yang cukup mempetrikan.